Yoho, selamat datang di channel Zona Manga. Ini adalah second channel dari channel Diskus OP, tempat kita akan membahas manga anime selain manga One Piece. Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya, kita mendapatkan akhir chapter di mana meski Gyoko sudah berubah ke dalam wujud aslinya, namun Tokito malah tersenyum meremehkan Gyoko yang masih belum bisa menyentuhnya. Jadi, bagaimanakah keseruannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada awal chapter 121 ini, kita melihat Tokito berkata pada dirinya sendiri, seperti yang Oya kata sama katakan, ketika aku menemukan diriku lagi, aku bisa menapakkan kakiku ke tanah dengan segala kekuatanku. Keraguan, kejengkelanku akan hilang, dan tidak akan ada iblis di luar sana yang mampu lari dari tebasanku. Lalu Tokito mengingat ketika ia yang sedang sekarat melihat kakaknya yang mulai membusuk dimakan belatung. Saat itu Tokito diambang kematian, dan sangat beruntung karena ada yang menyelamatkannya. Dan meskipun ia kehilangan ingatannya, tubuhnya masih mengingatnya, amarahnya terus bergejolak. Dan karena hal itu, Tokito selalu berlatih keras sampai ia muntah darah. Hal itu demi membasmi para iblis, demi menghancurkan mereka semua. Lalu terjadilah saling adu serangan antara pilar kabut Tokito dan iblis bulan atas 5 Gyoko. Di sana Gyoko masih terlihat sok santai dan masih bisa-bisanya memikirkan akan ia lakukan dengan cara apa dalam membunuh Tokito. Lalu, dengan cepatnya Gyoko berada di belakang Tokito. Namun ketika Gyoko akan menyerang Tokito, tiba-tiba Tokito menghilang berpindah ke belakang Gyoko. Serangan demi serangan dilakukan oleh Gyoko setiap saat melihat Tokito. Namun setiap saat itu pula Tokito seperti menghilang menjadi kabut. Dan barulah disadari oleh Gyoko bahwa area di sekitarnya terasa seperti kabut. Dalam kebingungannya, tiba-tiba Tokito sudah membelakangi Gyoko dan berkata, "Bagaimana kau bisa tahu bahwa hanya kau yang sedang tidak serius?" Dan pada saat itu juga ternyata leher Gyoko pun tertebas, lepas dari badannya. Gyoko yang masih belum menyadarinya, ia hanya merasa dunia yang ia lihat seperti terbalik. Ia tidak bisa merasakan apa-apa. Ketika ia melihat sosok Tokito, ia berniat untuk segera mengakhiri pertarungan itu dan melapor ke Muzan sama. Dan Tokito yang mendengar hal itu berkata, "Ya, ini sudah berakhir. Sampai jumpa. Kau mungkin tidak akan pernah terlahir kembali di dunia ini lagi." Dan ketika kepala Gyoko jatuh ke tanah dan tergelincir, Gyoko baru tersadar bahwa kepalanya telah tertebas. Gyoko tidak percaya bahwa ia kalah dari seorang bocah. Dan kita mendapatkan penjelasan mengenai hal yang dilakukan oleh Tokito tadi, yaitu Tokito menggunakan napas kabut. Jurus ketujuh, kabut tipis. Tokito secara drastis mengubah tempo gerakannya untuk mengacaukan pikiran musuhnya. Ketika dia menunjukkan dirinya, dia selambat kura-kura. Tapi ketika dia bersembunyi, dia bergerak secepat kedipan mata. Kecepatan tercepatnya melampaui iblis bulan atas nomor 5 Gyoko. Nah, Muichiro yang terluka baru saja mengalahkan iblis bulan atas. Gyoko benar, ini benar-benar situasi yang tidak wajar. Lalu meskipun Gyoko hanya tinggal kepalanya saja, ia masih bisa mengoceh merendahkan manusia yang mengagung-agungkan dirinya. Melihat hal itu, Tokito langsung saja mencincang sisa kepala Gyoko menjadi ukuran kecil dan berkata, "Ya, bisakah kau cepat terbakar di neraka saja?" Dan chapter 121 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 122 berjudul Keadaan Gembira Sementara. Setelah kemenangan Tokito, terlihat Kanamori menghampiri Tokito dan menanyakan keadaan Tokito. Meskipun di sini Tokito berkata ia baik-baik saja dan ingin segera ke tempat Tanjiro dan juga ingin memeriksa keadaan Kotetsu, namun tiba-tiba muncul busa dari mulutnya. Ternyata hal ini disebabkan karena racun dari Gyoko yang sudah mengalir dalam darah dari Tokito, dan Tokito tidak bisa berada dalam kondisi yang baik. Ketika Kanamori-san bingung harus melakukan apa, karena ketika ia memanggil Haga Nezuka pun Haga Nezuka mengabaikannya. Dan tiba-tiba Kotetsu dari belakang datang dan berkata, "Kau harus memiringkannya."
Sontak Kanamori yang mengira bahwa Kotetsu telah mati karena tertusuk bagian solar plexusnya pun terkaget-kaget. Namun Kotetsu menjelaskan bahwa darah yang ada di perutnya itu berasal dari lengannya. Namun ia harus tetap menghentikan pendarahan itu. Dan ternyata ia mengenai luka di perutnya. Kotetsu terselamatkan oleh Suba, pedang yang didapatkan dari Tanjiro. Yang mana Tanjiro mintanya untuk memasangkan Suba itu pada pedang barunya nanti. Tokito yang melihat Suba itu jadi teringat Rengoku yang pernah berkata padanya, "Mari lakukan yang terbaik sebagai pilar." Dan juga ia melihat bayangan ayah, ibu, dan kakaknya mengelilinginya. Dan ayahnya berkata, "Lihat, semuanya berjalan lancar." Dan kakak Tokito berkata, "Kerja bagus." Mengingat semua itu membuat Tokito mulai mengalirkan air matanya. Kemudian panel beralih pada sisi pertarungan Tanjiro. Terlihat di sana Tanjiro sedang menghindari naga pohon. Tanjiro sudah mengetahui sedikit banyak tentang naga pohon ini. Seperti naga pohon ini memiliki 5 kepala dan bisa memanjang sepanjang 20 meter. Dan ketika Tanjiro akan menggunakan tarian bara api, ia terkena serangan shockwave dari salah satu naga itu yang membuat Tanjiro terjatuh ke tanah. Dalam keadaan Tanjiro yang hampir sudah tidak bisa bergerak akibat serangan tadi, naga itu pun menyerang lagi. Dan kali ini adalah serangan seperti serangan kibas Karaku. Tanjiro yang tidak bisa menghindar sepenuhnya harus merelakan kakinya terkena serangan itu. Dan ternyata naga ini bisa menggunakan serangan-serangan emosi utama. Tanjiro terlihat sangat kewalahan menghadapi serangan-serangan itu. Dan di saat Tanjiro merasa aman karena telah berada di jarak lebih dari 200 meter, tiba-tiba dari kepala naga itu muncul kepala naga lainnya. Dan hal ini terjadi secara berulang yang menyebabkan naga ini bisa memanjang lebih dari jarak maksimalnya. Dan Tanjiro pun akhirnya tertangkap oleh naga itu. Di samping itu, Nezuko dan Genya terlihat sudah tertangkap dengan naga lainnya. Dan di saat yang genting itu, tiba-tiba muncullah seseorang yang berhasil membelah salah satu naga pohon itu. Dan ternyata orang itu adalah pilar cinta Kanroji. Kanroji bersyukur karena dia bisa datang tepat waktu. Setelah Kanroji menyelamatkan Tanjiro, ia meminta Tanjiro untuk beristirahat saja. Kemudian sambil menghadap ke iblis bulan atas nomor 4, Kanroji berkata, "Hei kau, kejahilanmu kelewatan. Akan kurebut kembali Nezuko-chan dan Genya-kun sekarang." Dan iblis atas 4 pun menjawab, "Tutup mulutmu, pelacur. Hanya satu orang yang boleh memerintahkanku." Kanroji yang mendengar kata-kata kasar itu pun terkaget-kaget. Ia tidak percaya bagaimana bisa seseorang mengatakan hal itu. Meski dia terlihat muda, namun Kanroji menyadari bahwa penampilan iblis ini tidak menjamin usianya. Lalu ketika dua naga pohon melancarkan serangan shockwave dan petir secara bersamaan, dan Tanjiro pun mengkhawatirkan keselamatan Kanroji, di sana Kanroji menggunakan salah satu napas cintanya. Terlihat serangan dari Kanroji berhasil menembus serangan yang dilancarkan dua naga pohon iblis bulan atas nomor 4. Dan Kanroji pun berkata, "Sekarang aku marah. Kau mungkin terlihat seperti anak kecil. Kata-katamu tidak bisa dimaafkan." Melihat aksi hebat gadis cantik ini, Tanjiro pun hanya bisa melongo. Haha, chapter 122 selesai sampai di sini. Sungguh aksi dua pilar yang sangat dahsyat, yaitu pilar kabut dan pilar cinta. Kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.